semuanya. Shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangannya tinggi di atas kepala. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Semua bersemangat hari ini, amin. Semua bersemangat, amin. Saya ingin mengingatkan kembali ya bahwa Kemis yang lalu kita merayakan hari di mana Yesus dimuliakan naik ke surga. Ya, lalu setelah itu sebelum dia naik terangkat ke surga selama 40 hari Yesus tidak henti-hentinya terus-menerus menampakkan dirinya ke banyak orang setelah kebangkitannya. Terus setiap hari dengan terus-menerus menampakkan diri dan membicarakan tentang kerajaan Allah. Lalu setelah itu dia terangkat ke surga. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul 1, saya boleh minta tolong multimedia, Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Nah, ketika sedang Yesus sebelum terangkat ke surga, mereka saya akan baca ayat Kisah 1 ayat 4 ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Lanjut. Ya. Ini ayat yang ke-8. Jadi janji Bapa itu adalah janji bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Jadi sebetulnya hari-hari ini adalah setelah Kemis kemarin adalah 10 hari di mana murid-murid Yesus menantikan untuk Roh Kudus dicurahkan. Nah, hari pencurahannya itu 10 hari setelah Yesus naik ke surga yang jatuh pada hari Minggu besok. Kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus. Tapi selama 10 hari itu murid-murid itu menantikan terus, tidak henti-hentinya mereka menantikan. Sebab Yesus berkata demikian di Kisah 1 ayat 8. Janji Bapa itu adalah Roh Kudus. Dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita terima Roh Kudus, artinya kita terima kuasa. Sampai di sini paham? Sampai di sini ngerti ya? Kalau kita terima kuasa artinya kita terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus artinya terima kuasa. Baru kita bisa jadi saksi yang powerful, yang penuh dengan kuasa. Waktu kita berjalan, waktu kita berbicara, waktu kita bergaul dimanapun kita berada, ada kuasa yang berbeda. Sehingga ketika orang lihat kita, orang akan berkata, dia ini siapa? Dia dari mana? Kok bisa ya? Dia lain dari yang lain. Kok bisa ya? Begitu dia ngomong, hatiku rasanya lain. Begitu dia bersaksi, hatiku rasanya lain. Begitu dia ngomong tentang Tuhan, kok rasanya berbeda. Karena apa? Karena dia sudah terima kuasa yang Roh Kudus itu sendiri. Kita bisa jadi saksi Kristus, tapi tanpa kuasa Roh Kudus, kesaksian itu kuasanya tidak dahsyat, tidak spektakuler. Kalau Roh Kudus masuk ke dalam kita, kita terima kuasa, baru kita akan keluar menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Mau jadi saksi yang ketika kita bersaksi orang langsung wow gitu. Waktu kita melayani orang lihat pelayanan kita langsung wow. Itu karena apa? Roh Kudus. Kuasa dari Roh Kudus itu yang bekerja melalui kita. Nah, syaratnya apa? Yang di ayat 4 tadi. Tuhan Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Di Yerusalem kan ada bait Allah, ada rumah Tuhan, ada gunung Sion. Artinya jangan tinggalkan rumah Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan, jangan tinggalkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Lalu ayatnya yang ke-14 14 ya. Nah, yang mereka lakukan, mereka benar-benar kembali ke Yerusalem,
Lalu mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Tekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi setelah Yesus terangkat ke sorga, mereka berjalan ke Yerusalem, kembali ke Yerusalem. Kan di Bukit Zaitun itu dicatat di firman Tuhan itu seperjalanan Sabat jauhnya. Jadi kalau seperjalanan Sabat ya banyak yang menafsirkan satu Sabat, misalnya 1 minggu, atau hari Sabat seharian perjalanannya misalnya gitu. Nah, atau kita bisa cari di Google ya, cek seperjalanan Sabat itu hitungannya gimana. Nah, mereka jalan kembali pulang ya, hanya untuk mengikuti perkataan Yesus, kembali ke Yerusalem, naik ke loteng tempat mereka berkumpul bersama-sama. Dan sepanjang 10 hari itu mereka menantikan Roh Kudus dicurahkan. Karena mereka tahu kalau mereka terima Roh Kudus, mereka terima kuasa, maka mereka akan menjadi saksi Tuhan yang berbeda. Buktinya ketika mereka sudah terima Roh Kudus, Petrus bersaksi tentang Yesus, Petrus berbicara tentang Yesus, dan sampai orang-orang yang ada di situ termangu-mangu, 3.000 orang selamat hari itu memberi diri dibaptis. Itu kalau kita terima kuasa dari Roh Kudus. Makanya setiap orang Kristen harus terima kuasa itu dari Roh Kudus, supaya ketika kita keluar ketemu teman kita, ketemu orang-orang di pekerjaan kita, kita berbeda karena Roh Kudus itu ada di dalam kita. Itu sebabnya hari ini seberapa banyak yang mau terus menantikan sampai rohnya dicurahkan. Bahkan gak perlu tunggu hari Minggu, hari ini pun Tuhan bisa curahkan. Amin. Hari Minggu lebih dahsyat lagi, amin. Yang siap untuk menerima pencurahan Roh Kudus katakan amin. Yang mau terima kuasa, saya tanya sungguh-sungguh, yang mau terima kuasa, yang mau terima Roh Kudus angkat tangan tinggi-tinggi. Yang mau jadi berbeda karena Roh Kudus yang ada di dalam kita angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat dan luar biasa. Yang perlu kita lakukan malam hari ini, mari tekun cari Tuhan, mari fokus sama Tuhan. Katakan, Tuhan aku rindu, aku haus, aku belum pernah dipenuhi Roh Kudus Tuhan, aku pengen penuh oleh Roh Kudus. Amin. Maka dia akan datang. Firman Tuhan bilang, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Amin. Mau minta hari ini, amin. Amin. Kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau Roh Kudus setiap hari dalam hidup kami. Yang kami lakukan hanyalah duduk di kaki-Mu dan menantikan kuasa-Mu dicurahkan bagi kami Tuhan. Sebab Tuhan firman-Mu berkata kami menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kami. Dan ketika kami terima kuasa itu, maka kami akan menjadi saksi Kristus yang berbeda, saksi Kristus yang penuh dengan kuasa ilahi, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa diberkati, dimenangkan Tuhan melalui cara hidup kami, melalui cara bersaksi kami, melalui gaya hidup kami Tuhan. Kami berbeda karena Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Itu sebabnya hari ini semua kami mengangkat tangan dan kami mau berkata, mari Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu, mengalirlah di tempat ini, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, dan kuasa itu kami mau nantikan malam hari ini. Yang siap untuk menerima kuasanya sama-sama katakan amin. Teriak lebih semangat lagi, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Lebih dahsyat lagi tepuk tangannya. Haleluya. Mari sama-sama kita mau nyanyi dengan sukacita, dengan berucapan syukur. Lihat kiri kanannya, kasih jempolnya, katakan semangat. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Kami
lagi. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami, haleluya, dimanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan buat kiri kananmu, di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Lagi serukan haleluya. Kalau kita terima kuasa Roh Kudus, di pujian ini dikatakan, dimanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, di situ mujizat menyertai. Karena kuasa yang bekerja dalam kita itu yang bekerja. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Mau terima kuasa yang dahsyat, katakan amin. Mau terima Roh Kudus, katakan amin. Mau dipenuhi lebih lagi, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Silakan duduk kembali. Tinggal kita nantikan Dia malam hari ini. Fokus pada Tuhan. Rindukan sungguh-sungguh, karena Dia mau penuhi setiap kita malam hari ini. Tidak ada yang mustahil. Kalau Roh Allah terus bekerja, tidak ada yang mustahil. Dia mengalir dengan sangat lembut dan akan memenuhi setiap kita. Seberapa banyak yang malam hari ini sungguh haus, rindu dipenuhi Roh Kudus, boleh angkat tangannya tinggi di atas kepala. Boleh mengalami lagi, wow, rasanya dahsyatnya ketika Roh itu penuh atas hidup kita. Angkat tangan tinggi-tinggi. Lihat ini Tuhan, semua kami menantikan Engkau. Kami tidak pernah meninggalkan Yerusalem itu, melainkan kami selalu duduk menanti-nantikan Roh-Mu dicurahkan bagi kami Tuhan. Kami bagai tanah yang kering, yang merindukan jamahan Roh Kudus. Oh, mari pimpin kami Roh Kudus. Mari pimpin kami Roh Kudus. Ini yang akan kita lakukan. Mari masing-masing mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Masing-masing mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Taruh tangan kirinya di dada. Minta malam hari ini sebelum kita mulai untuk bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan, kita melanjutkan lagi, katakan minta sama Tuhan. Tuhan, malam hari ini Roh Kudus penuhi aku, penuhi aku, penuhi aku kembali. Masing-masing berdoa dengan sungguh-sungguh secara pribadi. Oh,
mau dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh kuasa-Mu yang dahsyat, heran dan ajaib itu. Kami mau dipenuhi. Buka hati saja, buka hati saja. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Angkat tangan dan katakan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari katakan lagi, bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Jiwa kami haus akan Engkau, tubuh kami dahaga akan Roh-Mu yang kudus, Yesus. Haus akan Engkau, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan
hadir di tengah kita. Dia hendak memenuhi setiap kita dengan Roh-Nya yang kudus. Mari nyanyikan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Aku rindu Engkau mengalir. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Mari sidang jemaat nyanyikan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, di tempat ini. Roh Kudus, katakan lagi, mari nyanyikan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Katakan, mengalirlah, oh Roh Kudus. Katakan, di hatiku, di hatiku. Sekali lagi nyanyikan, mengalir kuasa Roh Kudus. Ya Yesus Tuhan, kami berserah pada pimpinan-Mu Roh Kudus. Kami berserah pada pimpinan-Mu Roh Kudus. Saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Dia ada di tempat ini, saudara. Tahukah saudara, Dia sudah hadir di tengah kita. Dan Dia untuk rindu untuk memenuhi kita. Bagai tanah yang kering, jiwa kita haus, dahaga, rindu akan Dia. Angkat tangan kanan tinggi di atas kepala, tanpa terkecuali. Angkat tangan kanan dengan kerendahan hati tinggi di atas kepala. Taruh tangan kiri di dada. Dengan lembut berhadapan muka dengan Tuhan. Mari nyanyikan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Katakan, pulihkanku, katakan, aku haus, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh, mengalirlah di hatiku, mengalirlah di hati ini. Oh, mari mengalir, mengalir, oh Roh. Katakan, di hidupku, dikatakan lagi, mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Katakan, mengalirlah di hatiku, mengalirlah di hati ini. Katakan, di hati ini, di hati ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Katakan, pulihkanku. Mari sidang jemaat nyanyikan, sampaikan Dia ada di hadapanmu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di
tempat ini Mari mengalirlah Roh Kudus di hidup sekali lagi. Mari nyanyikan mengalirlah kuasa Roh Kudus. di tempat Mengalir, oh Roh Kudus, katakan pulihkanku. Sekali lagi, angkat kedua tangan, katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh
rohmu, bebaskan rohmu. Kita lalakan sekena bayara, kita katakan kami tidak akan berhenti sampai rohmu dicurahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua serukan haleluya, semua serukan haleluya.
sidang jemaat katakan, ku buka hati untuk jamaat kau ambil alih seluruh hidupku. Katakan di altarmu, menyembahmu. Katakan lagi, ku buka hati, ku buka hati untuk jamaat-Mu, berserah di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. seluruh hidup. Katakan di altarmu,
Angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dada. Roh Kudus mau memenuhi setiap kita dengan kekuatan yang baru, dengan kuasa yang baru, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan anggur yang baru. Persiapkan kantong kulit yang baru, yaitu hidup kita, sehingga ketika anggur itu dicurahkan, kita tidak bocor, tidak terbuang anggur itu, tapi penuh dalam hidup kita. Ku buka hati jemaat, mari jemaat nyanyikan di hadirat. Katakan kau ambil alih seluruh hidupku. Ya, di altar menyembahmu. Lagi jemaat saja dengan sungguh-sungguh. Ku Dia mau jamah sentuh kita dengan lembut. Kau ambil alih seluruh hidupku, Dia tahu. Mari sama-sama sekali lagi, sekali lagi. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar. Sekali lagi katakan, sekali lagi nyanyikan. Oh, ku buka hati untuk jamaah. Katakan, aku berserah penuh Tuhan, berserah penuh di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Musik mengalunkan pujian ini, musik alunkan pujian ini masing-masing. Izinkan Roh Kudus dengan lembut menjamah setiap hati. Izinkan Roh Kudus dengan lembut menyentuh setiap hati yang hadir, melembutkan hati yang keras, membalut hati yang luka, membasahi hati yang kering. Angkat tangan dan katakan, Roh Kudus, ini aku. Angkat tangan dan katakan, Roh Kudus, ini aku. Dia mau jamah kita dengan sangat lembut. Dia mau peluk setiap hati. Dia mau penuhi setiap hati. Kita tinggal buka hati, mengangkat tangan, dan berkata, Roh Kudus, ini aku. Apapun keadaanmu hari ini, kamu sudah ditebus oleh darah, dan kamu layak untuk terima roh ini. Jangan takut. Katakan, Roh Kudus, ini aku, penuhi aku. Musik alunkan terus. Mari nikmati. Dengarkan suara lembutnya, rasakan sentuhan lembutnya, pelukan kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada terus sedang jemaat ada di tengah kita. Roh Kudus menghampiri pribadi lepas pribadi.
dimiana. Jamahanmu berserak penuh di hadiratku, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratku, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu di altarmu, sambil kita menundukkan kepala, kita nyembah sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Di awal pada waktu Mbak Lani menyampaikan firman Tuhan, satu ayat, ada beberapa ayat yang disampaikan. Ada satu kata yang muncul di dalam hati saya, dan saya percaya Roh Kudus yang menyampaikannya. Bicara jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetap tinggal di Yerusalem. Bahkan Yesus melarang mereka untuk meninggalkan. Artinya kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bicara mengenai intimasi, keintiman dengan Tuhan. Lihat, kita diharuskan untuk intim, tinggal terus dalam hadirat Tuhan, menantikan janji Tuhan. Artinya keintiman menghasilkan kuasa. Keintiman dengan Tuhan, outputnya kuasa daripada Tuhan. Jadi kalau kita pengen ada kuasa dalam pelayanan kita, dalam perkataan kita, dalam doa kita, dalam tari-tarian ketika kita melayani, dalam menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain di pekerjaan, dimanapun kita berada,
dalam bermain musik, dalam bernyanyi. Kalau rindu ada kuasa Allah hadir dan melawat setiap orang yang ada di sekeliling kita, bahkan melawat diri kita. Kuncinya intim dengan Tuhan. Intimasi itu adalah kunci untuk kita beroleh kuasa. Sekali lagi, keintiman menghasilkan kuasa Tuhan. Keintiman menghasilkan Roh Kudus mencurahkan kuasanya di atas kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kita berumah tangga, di dalam segala hal ada kuasa Roh Kudus, karena kita selalu dan selalu intim dengan Dia. Mari kita lebih intim lagi dengan Tuhan, lebih dalam lagi dengan Tuhan, berlama-lama di dalam hadirat Tuhan, berendam di dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih-Nya, menikmati lawatannya, menikmati urapan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, Yesus. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ya Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi, memandang wajah-Mu, wajah-Mu Tuhan, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Yesus Tuhan, kami membawa sembah kami kepadamu Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, hadir-Mu dalam hidupku. Yesus Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi katakan dengan hati, mengejar hadirat. Ya Tuhan, hadir-Mu dalam hidupku. Amin Tuhan, amin Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, yes, Engkau
Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, bahkan teramat sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Nah, hari ini, malam ini Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, untuk kami intim dengan Engkau ya Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Mu, menantikan janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, menantikan Yesus datang untuk menjemput kami ya Tuhan, untuk tinggal bersama Engkau di surga yang kekal Tuhan. Di sana kami memuji, menyembah Tuhan, intim selalu dengan Tuhan, tanpa ada gangguan, tanpa ada halangan, dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau mengingatkan kami untuk selalu intim dengan Tuhan. Kau mengingatkan kami untuk kami tidak keluar dari hadirat-Mu. Bahkan Kau melarang kami untuk keluar dari hadirat-Mu. Dan sungguh teramat sangat baik Engkau Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kau memberikan kunci, Kau memberikan jalan bagi kami untuk dapat sampai kepada Bapa adalah dengan tinggal di dalam Kristus. Melalui Yesus, dengan tinggal di dalam Kristus, dan kita sampai kepada Bapa. Bicara keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk semua hal yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, untuk orang tua kami, keluarga kami, pekerjaan kami, semua hal, kesehatan kami. Dan kami pun bersyukur untuk setiap ujian cobaan yang diperhadapkan dalam kehidupan kami. Kami pun tetap mengucap syukur ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka kami akan mengucap syukur senantiasa di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu, jamahan-Mu Tuhan terus ada di dalam kami. Kami terus on fire di dalam Tuhan. Kami terus bergirang, kami berapi-api di dalam Tuhan. Kami terus intim dengan Tuhan setiap waktu ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan terus bakar kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Terus Tuhan, terus bawa kami lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Berlama-lama di dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes, kami rindu Tuhan, Engkau selalu ada di dalam kami. Engkau yang bertahta, memerintah atas kehidupan kami seutuhnya, sepenuhnya ya Tuhan Yesus. Sehingga melalui hidup kami nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan kami semakin berkurang, Yesus kami semakin bertambah-tambah. Sampai bukan aku lagi, tetapi Kristus Yesus yang ada di dalam kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan bawa kami semakin hari takut dan cinta akan Engkau. Semakin hari dekat melekat intim dengan Engkau Tuhan. Kami peka mendengar suara-Mu, jelas mendengar suara-Mu. Dan kami taat melakukan firman-Mu Tuhan. Dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kali kedua, mendapati kami sebagai hamba yang taat dan setia melakukan firman-Mu Tuhan. Ketika kami menjadi hamba yang taat melakukan firman-Mu, artinya kami intim dengan Tuhan. Kami beroleh mahkota kehidupan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan, urapi setiap kami, setiap pelayan-Mu, setiap hamba-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan. Terus 24 jam kami dipenuhi oleh urapan Tuhan, hadirat Tuhan, hikmat, marifat, sukacita, damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami.
ya Tuhan Yesus Tuhan, sehingga seluruh kehidupan kami, sikap hati kami, pikiran kami, perkataan kami, semuanya tentang Tuhan. Kami memikirkan perkara yang di atas ya Tuhan, karena kami dipenuhi Roh-Mu, sehingga kami memikirkan hal yang di atas, karena kami datangnya dari sorga dan kami memikirkan hal kerajaan sorga ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terus Tuhan penuhi kami ya Tuhan, penuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera Allah, berkat jasmani, rohani, materi, hikmat, marifat, sukacita, damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah dicurahkan bagi kita semua dari saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua, mendapati kita hamba yang taat dan setia melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati perjalanan yang indah bersama Roh Kudus. Sampai jumpa lagi hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.